saya ada beberapa hal Pak yang perlu disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pertama, saya ingin melihat slide halaman 12 mengenai penerimaan PPN dalam negeri. Ini ada review yang perlu kita diskusikan di sini Pak. Tolong slide halaman 12 mengenai penerimaan tahun 2025 pada saat itu menurut Undang-Undang HPP diagendakan PPN itu naik tarifnya 12% Pak. Halaman 12. Dan kemudian waktu itu disampaikan kalau naik 12% ada penerimaan potensial sekitar 70 triliun. Dan kemudian dengan segala pertimbangan Bapak Presiden mengatakan bahwa 12% itu hanya untuk PPN BM dan impor barang mewah. Tetapi apa yang terjadi Pak? PPN kita masih tumbuh. Walaupun tidak sebesar itu. Artinya apa? Bahwa tarif yang tidak naik itu memberikan dampak yang positif Pak. Tidak memberikan konstruksi yang diperkirakan. Bahwa pajak penerimaan dalam negeri justru tumbuh 23% growth-nya. Dan ini yang menurut saya yang tidak dianalisis. Pak Pobraya, saya ingin memberikan itu. Dulu diperkirakan Pak, saya termasuk yang mendiskusikan dengan Menteri Keuangan ketika diputuskan bahwa langsung dibuat prediksi bahwa kita akan mengalami penurunan 70 triliun karena tidak jadi diterapkannya 12%. Tapi faktanya ini tidak terjadi Pak. Makanya Pak, itu yang terjadi 23% growth-nya PPN. Tesis-tesis anak buah Bapak nanti, karena Bapak sekarang adalah policy maker di sektor fiskal, Bapak juga harus hati-hati ke depan. Usulan kenaikan tarif ini harus Bapak hati-hati sikapi. Karena kajian yang selalu disampaikan itu adalah instrumennya cuma satu Pak, untuk menaikkan penerimaan. Isunya adalah tarif. Dan itu diterapkan sangat panjang, dan itu tidak hanya di sektor pajak, tapi juga cukai. Ini buktinya Pak, kenaikan 11%-nya menjadi 12% tidak dijalankan, justru penerimaannya tumbuh Pak. Padahal waktu ini ada banyak konstelasi, bagaimana Kortek, para retailer itu, di awal-awal dia tidak bisa mengakses menerbitkan faktur pajak dalam jumlah yang orang yang mempunyai produksi itu sangat besar jumlahnya. Nah ini yang perlu Bapak itu. Berikutnya Pak, ini belum lagi kalau kita perhatikan di halaman 24, ini juga terjadi di PNBP Pak. Ketika apa? Pemegang saham, Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN dikeluarkan dan diganti oleh BPI Danantara dan penerimaan dividen BUMN tidak dimasukkan sebagai PNBP, waktu itu targetnya 90% yang sudah masuk baru 10%, penerimaan yang turun itu hanya sekitar 50 triliun Pak. Padahal pada saat yang sama menghadapi constraint tadi penerimaan dari sisi penurunan harga harga jual sumber daya alam kita. Menurut saya, Pak, Bapak harus mulai sebagai Menteri Keuangan yang baru, Bapak mulai mendesain ulang mengenai strategi fiskal kita ini. Strategi fiskal Bapak ini harus diulang, harus didesain ulang. Yang selama ini selalu mengandalkan kepada tarif, kenaikan tarif, dan tarif. Kenapa? Tesis yang dua paparan Bapak ini sudah jelas Pak mengatakan itu. Sebelumnya ada itu, halaman 23. Halaman 23A. Penurunannya Pak, harusnya 90 triliun tapi sudah baru tersetor 10 triliun, penurunan cuma 50 triliun. PNBP-nya. Padahal di sana itu tidak ada PNBP dari dividen BUMN. Lah artinya apa ini Pak?
Bapak harus benar-benar fokus dan konsentrasi soal bagaimana mendesain ulang strategi penerimaan negara kita. Seharusnya Pak, ini kalau ditambah dengan penerimaannya dividen BUMN tambah 80 triliun. Karena 80 triliun tidak masuk, harusnya kan 80 triliun keluar. Ternyata cuma konstruksinya 50 triliun. Nah ini Pak, menurut saya yang Bapak ke depan harus mengatur strategi kembali. Itu strateginya Bapak ini harus kembali. Sama juga Pak, yang Bapak harus teliti lagi, apakah penerimaan, karena Bapak sudah menyampaikan di tempat terbuka, Bapak mendesain ulang strategi juga seperti ini Pak. Apakah perlu kemudian strategi restitusi itu diberikan kepada siapa saja? Karena apa Pak? Teorinya PPN itu tidak semuanya harus diberikan kepada tingkat yang seperti apa. Selektif juga bisa diberikan. Apakah kepada murni produsen atau kepada konsumen? Nah, mata rantai ini yang harus kita kaji ulang strateginya, Pak. Restitusi ini. Kalau perlu Bapak menggunakan instrumen kekuasaan undang-undang untuk menata ulang ini. Menata ulang. Misalnya, siapa industri yang paling banyak melakukan restitusi? Dan kategorisasi barang kena pajaknya itu harus kita, karena Pak, saya hampir 20 tahun di Komisi 11 ini, rapat kita sebelumnya itu selalu membicarakan tentang reform and reform, reformasi sistem perpajakan. Never ending reform. Nah inilah yang kalau menurut saya, Bapak sebagai Menteri Keuangan yang baru, harus dengan perspektif dan cara pandang yang lebih luas, Bapak bisa menemukan strategi barunya akan seperti apa. Nah, tentunya tergantung kepada policy Bapak nanti ke depan. Kami di politik ini Pak pasti akan memberikan dukungan ke Bapak karena kami partainya partai penguasa Pak. Bapak bagian dari kami. Kalau Bapak mendesain ulang seperti apa, kami berikan dukungan itu Pak. Karena apa Pak? Strategi penerimaan itu menjadi kunci utama Pak. Kunci utama mengenai berapa defisit kita, berapa surat utang yang harus kita. Nah, sama juga Pak di sektor cukai. Cukai ini Pak, instrumennya satu yang digunakan. Tarif Pak. Tarif. Orang-orang sekitar Bapak ini semuanya dulu Pak, ini bicaranya tarif terus ini Pak. Tarif semua itu. Ini rezim yang bicaranya tarif. Dan kita ini menjadi tidak populer Pak di publik kalau kita membicarakan membela soal kepentingan masyarakat soal rokok ini. Padahal ada penerimaan negara yang luar biasa di sana. Nah inilah kalau menurut saya, ini kesempatan terbaik Bapak. Ini adalah APBN 2027 nanti, ini akan kita susun. Bulan Mei kita membicarakan PPKF. Bapak ada waktu dalam beberapa bulan ini untuk mendesain ulang. Menata ulang. Itu. Bapak menuliskan sejarahnya sendiri dengan pulpen yang Bapak miliki di Kementerian Keuangan ini. Kami di sini cuma mengaminkan Pak. Gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Purbaya. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal kuat dukungan Komisi 11 Bapak untuk melakukan perombakan hal-hal yang fundamental yang Bapak pandang perlu diperbaiki. Karena banyak sektor yang sudah Bapak rubah. Subsidi sudah Bapak rubah, aturan pembayaran dan sebagainya sudah Bapak rubah. Hal-hal yang fundamental ini juga harus Bapak lakukan perubahan. Apalagi tadi Pak Fauzi sudah menyampaikan, setiap rapat kita di sini Pak, penerimaan pajak selalu membicarakan soal harga komoditas kita. Lah, ketika pemerintah melakukan, Menteri ESDM melakukan upaya pengurangan atas perintah Bapak Presiden bahwa reserve kita harus simpan, RKAB-nya dikurangi, pasti akan terjadi penurunan volume.
Dan ini dampaknya pasti direct impact kepada penerimaan PNBP dan penerimaan pajak. Lah ini yang harus Bapak pikirkan. Lah strateginya apa yang harus kita lakukan? Lah ini yang bisa saya sampaikan, saya beri kesempatan Bapak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kita, yang lainnya bisa tertulis Pak, yang utama saja Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ini semakin lama semakin luas pertanyaannya Pak. Jadi saya kelihatannya seperti Menko Perekonomian nih. Agak bingung juga. Menaik. Oke. Kalau kita lihat dari concern Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya pikir sama dengan concern saya juga, gimana memperbaiki semuanya. Cuman kalau kita lihat, mungkinkah itu dicapai dengan kondisi yang sekarang? Ini ceteris paribus, dengan keadaan yang sama ya, tanpa perubahan macam-macam. Tadi penerimaan pajak Januari kita sudah mencapai berapa? Tumbuh 30,8% dibanding Januari tahun lalu. Let's kita asumsikan sama, kita bisa jaga pertumbuhan itu. Itu akhir tahun kita bisa dapat pajak dari pajak sekitar income lah 2.492 triliun. Ini sudah di atas angka 2.357 triliun di APBN 2026. Tapi ini kan pemisalan yang terlalu berlebihan. Tapi paling enggak kita udah kelihatan lah seperti itu, ada kemungkinannya karena tahun lalu negatif tumbuhnya. Beberapa kemungkinan tambahan adalah dari restitusi. Tahun lalu kita jebol berapa? 361 triliun rupiah. Itu naiknya hampir 100 triliun rupiah dibanding tahun 2024. Itu karena restitusi 2023 dan 2024 2 tahun berturut-turut yang ada dipindahkan ke tahun 2025. Dengan perhitungan yang sama, kalau nggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama mungkin tahun ini mungkin restitusi kita paling 270-an. Itu akan memberikan tambahan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Jadi ceteris paribus dengan itu dan dengan ini udah lumayan kita ada harapan. Dan selain itu kita sedang memperbaiki cara kita mengumpulkan pajak. Tahun lalu kan Cortex berantakan. Kita sudah perbaiki tahun ini, harusnya sih udah nggak ada masalah lagi. Ada masalah kecil di sini dan sana, tapi saya pikir sih secara keseluruhan akan lebih baik. Mungkin ada masalah bandwidth, kita akan perluas bandwidthnya sampai dengan bulan Mei tahun ini sehingga kemungkinan gangguan gara-gara bandwidth sudah akan berkurang dengan amat signifikan. Yang berikutnya kami sedang melakukan juga reformasi di pajak dan bea cukai. Jadi bea cukai sudah kita umumkan minggu lalu ya Pak Jaka ya. Kita ganti hampir berapa? 34 orang pejabat-pejabat Pak bea cukai di tempat-tempat sentral yang dianggap ramai yang selama ini saya anggap kalau diberi perintah orang-orangnya tidak memfollow up dengan baik. Jadi itu merupakan shock terapi ke teman-teman bea cukai yang baru, yang baik-baik, yang di posisi yang baru, yang dianggap gemuk tadi untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi. Hal yang sama juga akan kita lakukan ke pajak. Minggu ini kita akan pindahkan mungkin berapa? 50 orang? 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Rupanya kalau di pajak, di keuangan atau di pegawai negeri kita nggak bisa mencat pegawai. Merumahkan juga nggak bisa ya Pak Ketua ya. Saya tadi mau saya rumahin aja, nggak bisa rupanya. Nanti dituntut dipetun kalah lo katanya. Ya udah nggak jadi. Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini ya. Paling biasanya 1, 2, 3.
kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT oleh di Banjarmasin dan di sini juga ada masuk ya? Hah? Di Lampung yang disergap oleh KPK ya. Nah, ini mungkin juga bukan shock terapi bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke presiden minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu. Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau